Delisa merasakan pijatan di belakang lehernya. Sejak bangun tadi, perutnya terasa bergejolak. Ia terus memuntahkan cairan. Hari masih sangat pagi. Ia bahkan belum makan apapun. Delisa menengadahkan kepala. Matanya berkaca-kaca seperti akan menangis. Masih mau muntah? Tanya suaminya. Delisa menggeleng. Badannya terasa lemas. Arthur dengan sigap mengangkat tubuhnya, menggendong dan meletakkannya di atas tempat tidur. Tak lama Bunda pun datang sembari membawa teh hangat. Minum dulu, Nduk, biar mualnya berkurang. Delisa manut saja, badannya sudah terlalu lemas. Selamat datang morning sickness, ucap Jihan sambil tertawa. Delisa mencubit. Dia jadi teringat saat Jihan mengandung putri. Mbaknya itu bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Gak enak banget rasanya. Ya namanya juga awal kehamilan, biasa begitu. Delisa sepertinya harus mulai terbiasa dengan mual di pagi hari. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya, jadi lebih baik dinikmati saja. Ia menoleh ke arah Arthur yang nampak cemas. Kamu beneran gak apa-apa? Mas panggil dokter ya? Tanya Arthur untuk kesekian kalinya. Bunda dan Jihan sudah keluar, membantu menyiapkan acara yang akan berlangsung 2 jam lagi. Delisa memegang tangan Arthur. Aku gak apa-apa kok, ucapnya mencoba meredam kecemasan suaminya. Tapi kamu muntah-muntah terus dari pagi. Mas gak dengar apa kata Bunda sama Mbak Jihan tadi? Biasa, ibu hamil mah begini. Arthur mendekatkan wajahnya dan mencium kening Delisa. Maaf ya, kamu jadi harus melalui semua ini. Ucapnya yang entah mengapa membuat hati Delisa terasa hangat. Betapa beruntungnya ia memiliki Arthur sebagai suaminya. Ini kan kemauan aku yang mau dihamilin. Hahaha. Arthur tersenyum menarik Delisa ke dalam pelukannya. Mas belum pakai parfum ya? Iya, takut kamu mual nyium aromanya. Delisa mengurai pelukan mereka. Pakai parfum yang aku beliin kemarin, itu kan gak bikin mual. Pakai ya. Tapi sayang, Delisa mengerucutkan bibirnya. Padahal kan aromanya enak banget. Pokoknya aku gak mau deket-deket sama mas kalau mas gak pakai parfum itu, ancamnya. Tapi itu aromanya agak... Delisa melipat tangan ke depan dadanya, sembari membuang muka membuat Arthur mendesah pelan. Iya, mas pakai. Ucapnya kemudian berjalan menuju ke meja rias dan memakainya. Yang banyak mas, aromanya enak banget. Delisa nyengir, puas karena Arthur manut kepadanya, walaupun ya raut wajah Arthur terlihat pasrah. Acara akan segera dimulai. Beberapa tamu sudah berdatangan. Tinggal menunggu anak panti asuhan yang katanya masih ada di jalan. Arthur dan Bapak nampak berbincang dengan para tetangga, mencoba mengakrabkan diri. Sementara Delisa duduk di kursi memperhatikan Bunda dan Jihan yang sedang berbincang dengan beberapa ibu-ibu tetangga. Delisa bukannya tidak mau bergabung, hanya aja ia sedang mengontrol diri supaya tidak merasa mual. Aris berjalan ke arah Delisa dengan wajah cemas, sembari membawa pet kargo. Mbak, lihat Adel nggak? Belum Delisa menjawab, Jihan sudah lebih dulu buka suara sambil menunjuk ke arah Delisa. Ia meletakkan susu di meja di samping Delisa. Loh, ini Adel. Ucapnya kemudian tertawa mengejek dan membuat Delisa memutar bola matanya. Jihan pun langsung pergi sembari tertawa puas. Enggak, emangnya kenapa? Ngilang mbak, tadi kan aku ngeluarin kargonya Poci sama Adel. Terus aku taruh di teras dulu. Pas aku balik lagi ke mobil bantuin Randy angkat karung makanannya mereka. Pas aku balik lagi mau bawa mereka masuk, kargonya Adel kebuka, dianya ngilang. Jelas dengan wajah cemas. Semalam ia dan Randy menginap di apartemen dan sekalian menjemput Poci dan Adel di pet shop. Udah dicari kemana aja?
Delisa ikut panik. Bukannya apa, biar dikata itu kucing kampung, tapi mereka kucing kesayangannya Arthur. Udah keliling rumah, Randy lagi nyari keluar rumah. Gimana nih kalau Mas Arthur tahu? Tahu apa? Belum ia selesai bicara, Arthur sudah lebih dulu muncul di belakangnya sembari menggendong Adele. Adele, alhamdulillah, leganya. Kamu jagain kucing aja hilang. Gimana jagain anak orang? Ucap Arthur. Ya maaf mas, syukur deh udah ketemu. Sini aku bawa mereka ke kamar. Arthur memberikan Adele ke Aris. Namun kucing putih itu menggeram seperti biasa. Entah mengapa, kucing itu hanya menurut pada Arthur saja. Aris dengan sigap membuka kargonya dan membawa Adele ke kamar khusus untuk kucing yang sudah Arthur buatkan di belakang rumah. Delisa menyipitkan matanya. Kenapa? Mas kok tega banget sih ngomong begitu sama Aris? Emangnya mas ngomong apa? Delisa berdecak. Itu soal jagain anak orang. Loh, emang bener kan? Tapi kan, biar dia belajar artinya tanggung jawab. Delisa ingin membantah lagi, namun Arthur terlebih dahulu berbicara. Udah, gak usah dibahas lagi. Ayo ke depan, acaranya sudah mau dimulai. Di tengah-tengah acara, Kiki datang bersama suaminya melewati pintu samping. Maaf ya telat, tadi ke rumah sakit dulu. Ucapnya sembari memberikan hampers dan juga duduk di samping Delisa. Ya ampun mbak, ngerepotin, pakai bawa hampers segala. Gak apa-apa. Gimana mbak? Tanya Delisa, seolah tahu untuk apa mereka ke rumah sakit. Bantuin doa ya. Dari raut wajah Kiki, sepertinya perempuan itu optimis dengan hasilnya. Assalamualaikum, sapa segerombolan orang lewat pintu samping. Delisa mencobi melihat orang-orang yang baru saja datang dengan wajah tanpa dosa. Waalaikumsalam, pinter banget ya kalian ngambil timing yang pas buat datang. Pas gitu di akhir acara, tinggal ngambil hidangan doang, sindir Delisa. Ini nih jemputnya telat, mana pakai segala nyasar lagi, ucap Santi menjelaskan. Ya maaf guys, lagian yang bikin nyasar kan ini. Ia melihat ke arah Mita, yang salah lihat maps. Salah lo lah, ngapain nyuruh gue yang lihat mapsnya? Balas Mita. Delisa rindu suasana ini. Suasana ramenya mantan rekan kerjanya. Mereka berpelukan bergantian. Ada Claudia, Santi, Mita, dan tidak lupa ada Syakwa yang sudah memeluknya dengan erat. Gue kangen banget sama lo. Gue juga kangen sama kalian semua. Semenjak menikah, Delisa memang belum bertemu dengan teman-temannya ini. Selain mereka sibuk, weekend biasanya Delisa habiskan bersama dengan Arthur. Oh iya, yang lain pada kemana? Tanya Delisa. Ia tidak melihat beberapa orang lain yang ia undang. Tadi lagi isi bensin dulu katanya. Delisa mengangguk dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Tak lama, Pras pun datang bersama anak dan juga istrinya. Wow, rumah bos memang beda ya, gede bener. Padahal dari luar kayak minimalis gitu, ucap Pras. Melihat Pras begini, Delisa jadi sedikit rindu dengan baku hantam mereka dulu. Kayak rumah lo kecil aja. Ya juga ya, kan gue bos juga, ucapnya lagi sambil tertawa. Namun kemudian mengadu karena anak digendongnya mengatukkan kepalanya ke keningnya. Mampus lo, ejek Syakwa puas melihat ringisan dari Pras. Tunggu lo punya anak ya, rasain sendiri. Selamat ya Del, udah punya rumah sendiri. Abaikan aja mereka berdua, ucap Karen membuat Delisa tertawa. Mereka bersalaman. Delisa jadi semakin gemas kalau melihat anak Batita seperti anak kembar Pras ini. Makasih ya mbak, udah mau datang. Halo kakak, sapa Delisa pada anak yang ada di gendongan Karen. Halo tante Delisa, untung anak mbak mirip sama mbak, nggak mirip sama bapaknya. Maksud lo apa? Susah payah ya tuh gue buatnya, bantah Pras tak terima. Masa, sambung Denny yang sudah membawa piring berisi nasi di tangan kanan dan piring kue di tangan kiri. Lo coba aja sendiri nanti, penuh peluh keringat. Delisa merinding sendiri. Kenapa para kaum Adam ini begitu mudahnya membahas hal ini? Apa sayang? Tanya Pras melihat istrinya yang melotot ke arahnya. Adek sama tante Anti dulu ya, biar papa ambilin makanan.
ucap Pras dan dengan santainya memberikan anaknya ke Santi. Dan langsung dengan sigap diambil oleh wanita itu. Tante Anti panggilan Santi untuk anak Karen karena mereka masih ada hubungan keluarga. Baru datang langsung mau ambil makanan aja. Sergah Karen melihat suaminya sudah ngeloyor ke meja prasmanan. Gak apa-apa sayang, tujuan semuanya kesini juga buat ngisi perut. Tuh lihat yang lain, udah pada ngisi piring duluan kan? Ucapnya dengan santai. Delisa hanya tertawa, dia merasa sangat senang bisa berkumpul dengan mereka. Kemudian, Raden, Brian, dan Fatin pun akhirnya datang. Gadis itu dengan agak mendumel memeluk Delisa. Maaf ya kak, datangnya ngaret. Raden nih pakai segala mau boker di jalan, jadi nyari toilet umum dulu kan. Alasannya membuat Delisa menoleh ke arah Raden yang mukanya memerah. Nggak usah dijelasin juga kali. Ya biar yang punya acara tuh tahu alasan kita tuh telat. Emang dia tuh suka nyusahin, sambung Syakwa dengan wajah yang tidak suka. Gue nyusahin, salah mulu gue di mata lo, heran deh. Delisa melihat ke arah Raden dan Syakwa bergantian. Perang dinginnya semakin terasa. Sudah entah sejak kapan terakhir Syakwa itu curhat soal Raden. Jadi Delisa pikir tidak ada masalah besar, tapi nampaknya ada sesuatu. Raden pun pergi ke ruang depan dengan wajah kesal diikuti oleh Brian. Kenapa mereka? Bisik Delisa ke arah Fatin. Loh, nggak baca grup? Claudia nimbrung sambil ikut berbisik. Delisa menggeleng. Beberapa hari ini memang ia jarang membuka handphone. Lagian ya, tuh chat grup sampai ratusan sehari. Mana mungkin terbaca semua? Enggak, emangnya kenapa? Mereka tuh sempat berantem di kantor. Delisa agak kaget. Wah, sepertinya dia harus membaca chat grup gibahnya. Gara-gara apa? Syakwa kan sempat dekat tuh sama anak produksi. Nah, si Raden kayak ngejelekin si cowok inilah, itulah di depannya Syakwa. Jelas Claudia. Tiba-tiba Karen dan Santi ikut mendekat. Mereka membuat lingkaran kecil saling berbisik. Terus. Ya marahlah si Syakwa. Terus kemarin ketahuan nih kalau si cowok ternyata ngehamilin cewek lain gitu. Ketahuan soalnya si cewek tuh nge-DM Syakwa di Instagram. Minta Syakwa tuh ngejauhin tuh cowok si brengsek. Lilisa tak menyangka dia tuh ketinggalan info sebesar ini. Dia juga agak kecewa karena Syakwa tidak cerita apapun kepadanya. Nah, pas Syakwa lagi nangisin tuh cowok, nongol lagi tuh si Raden sambil bilang, nah kan apa gue bilang, makanya jadi cewek tuh jangan mau dibegoin. Naik pitam lah si Syakwa, dengernya, sampai Mbak Mega tuh harus turun tangan. Bisik-bisik kalian tuh pakai toa tahu nggak? Sindir Syakwa dengan wajah kesal. Mereka berempat menoleh. Syakwa menatap ke arah mereka sambil manyun sementara Mita yang baru datang dari prasmanan bersama dengan Denny dan Pras menatap bingung. Jangan dibahas lagi, nanti gue ngambek ya sama kalian. Ucapnya lagi. Oh iya, suami lo mana? Karen mencoba mengalihkan pembicaraan. Ada di depan tuh, gue udah sapa. Gila ya, pas gue cium, wangi laki lo kayak sabun bayi. Mita, lo nyium Pak Arthur? Astaga, nyebut. Itu suami temen lo sendiri tahu. Mita menendang kaki Denny. Aduh, sakit, Beb. Makanya, kalau ngomong tuh difilter. Ya habis bahasa lo nyium. Konotasinya kan ambigu. Tapi beneran sih bau bayi banget. Lo melihara tuyul ya Del. Sambung Pras yang membuat Delisa ingin sekali menggetok tempurung kepala Pras. Tuyul pale lu. Apa hubungannya bau bayi sama tuyul? Ya tuyul kan bayi, anak-anak. Kayak pernah ngeliat aja, cibir Karen. Jangan sampai amit-amit. Tapi kenapa tuh suami lo sampai aroma bayi begitu? Delisa nyengir. Ia ragu apakah ia harus bercerita dan memberitahu mereka sekarang atau tidak. Oh my god, jangan bilang loh. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Mereka semua melihat ke arah Delisa yang salah tingkah. Kak Delisa hamil. Heboh Fatin tak kalah terkejut. Serius loh Del. Syakwa ikut histeris. Delisa mengangguk malu-malu. Seriusan? OMG. Mita bersorak sambil bertepuk tangan heboh.
Delisa senang melihat respon teman-temannya. Udah berapa bulan? Tanya Shanti. Baru jalan mau 2 bulan, Mbak. Alhamdulillah, tok cair juga tuh bos kita. Sat-set langsung jadi, ucap Denny sambil mengunyah makanannya. Pras menggeleng sambil berdecak. Astaga Delisa, gak nyangka gue. Bisa-bisanya lo hamil sama mantan bos lo sendiri. Gak nyangka gue lo begitu, Del. Suami gue, serga Delisa menarik nafas dalam sambil mengelus perutnya. Dan terus berucap amit-amit. Ia menahan diri untuk tidak memukuli Pras. Ia takut kalau marah anaknya bisa-bisa mirip makhluk satu ini. Hahaha, tapi beneran deh, gak nyangka kalian nikah terus sekarang mau punya anak.